Baik, eh, jadi malam hari ini gitu kita masuk pada tutorial ke-6. Di dalam modul pembahasannya adalah mengenai Undang-Undang Dasar dan pembagian kekuasaan. Tetapi menurut saya, sebelum Anda mempelajari Undang-Undang Dasar, sebenarnya ada hal yang penting yang Anda harus pahami terlebih dahulu. Mengapa kemudian Undang-Undang Dasar tersebut bisa bisa terbentuk gitu ya. Nah, ini adalah bermula dari pembahasan mengenai kebaikan bersama. Jadi, malam hari ini saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan kebaikan bersama. Sehingga Anda memiliki landasan, oh dari sinilah berangkat kemudian masyarakat dalam sebuah komunitas politik itu mensepakati apa yang dimaksud dengan undang-undang dasar atau apa konstitusi gitu ya yang kemudian menjadi semacam acuan yang mengatur kehidupan bersama di dalam sebuah komunitas politik. Baik, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, saya akan membahas mulai dengan kebaikan bersama. Nah, nanti dalam perjalanan penjelasan saya, jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, jangan ragu untuk untuk menyalakan mikrofon Anda dan mulai menyampaikan pertanyaan kepada saya. Baik, uh, kita mulai dengan kebaikan bersama gitu ya. Nah, ini bisa dimulai dengan tulisannya Aristoteles. Jadi seperti yang saya pernah jelaskan kepada Anda bahwa Aristoteles ini adalah salah seorang yang mengikuti Plato gitu ya. Dialah yang menulis ajaran-ajaran Plato dan kemudian Aristoteles sendiri dikatakan kemudian melangkah dari Yunani menuju ke arah Asia dan kemudian mengembangkan apa yang disebut dengan klasifikasi dan seterusnya. Jadi mengajarkan manusia tentang bagaimana caranya berpikir secara sistematis. Nah, Aristoteles di dalam tulisannya dia mengatakan bahwa politik ini dipandang sebagai upaya untuk membincangkan dan mewujudkan kebaikan bersama. Jadi pembicaraan tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kebaikan bersama ini yang menurut Aristoteles adalah dimaksudkan sebagai politik gitu ya, membincangkan dan mewujudkan kebaikan bersama. Dan ini terjadi di dalam dalam kehidupan masyarakat. Nah, kebaikan bersama ini adalah sesuatu yang diyakini sebagai seperangkat nilai. Nah, ini kehidupan manusia ini kan tidak bisa dipisahkan dari nilai ya. Artinya sesuatu yang menurut kita memang harus diprioritaskan di dalam pengaturan kehidupan bersama. Ya, apakah misalnya seperti sekarang kan ini menarik ini. Di tengah pandemi COVID-19, orang mulai berdialektika atau mulai membincangkan nilai mana yang harus kita lebih prioritaskan. Apakah nilai ekonomi, artinya seperti di Indonesia kebijakan tentang pembatasan sosial berskala besar itu menjadi perbincangan karena dikhawatirkan dapat mematikan roda perekonomian atau kegiatan ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, tetapi apakah nilai ekonomi yang akan diprioritaskan atau di sisi lain kita ingin mengedepankan nilai kesehatan. Artinya di mana kita meminta kepada semua pihak untuk taat terhadap pelaksanaan PSBB ini, tetap berada di rumah, menjalankan aktivitas dari rumah dan seterusnya. Yang tentunya karena pilihannya adalah menjalankan aktivitas dari rumah, ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak bisa terlaksana secara sepenuhnya. Sehingga di antara dua hal ini, di antara dua pilihan ini, nilai mana yang mau kita kedepankan? Apakah nilai ekonomi artinya memproteksi perekonomian masyarakat atau nilai kesehatan yaitu melindungi kesehatan masyarakat secara luas gitu ya, secara luas karena dengan PSBB sebenarnya dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Nah, nilai-nilai seperti inilah yang dibicarakan dan kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah. Ya, artinya lembaga politik yang diberi legitimasi ya, melalui proses, misalnya kalau di negara demokrasi ya melalui proses pemilihan umum gitu ya. Jadi pemimpin pemerintah ini dipilih melalui proses pemilihan umum. Dia kemudian kalau di Indonesia kita menggunakan sistem presidensial,
Maka presiden kemudian setelah dia terpilih, dia diberikan kewenangan, diberdayakan oleh masyarakat, diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan. Nah, di dalam pengambilan keputusan, kemudian kita bisa melihat bagaimana nilai-nilai saling bersaing di tengah masyarakat. Dan nilai-nilai inilah yang harus dipertimbangkan, mana yang akan lebih diprioritaskan untuk dipenuhi di dalam kehidupan bersama. Nah, nilai-nilai tadi yang saya sudah kemukakan, misalnya tadi proteksi terhadap kesehatan, proteksi terhadap ekonomi. Ada juga nilai-nilai lainnya yang di sini disebutkan, seperti misalnya nilai tentang pentingnya perdamaian, pentingnya keadilan bagi masyarakat, pentingnya pengakuan terhadap kemanusiaan, pentingnya kesejahteraan, dan nilai-nilai lainnya yang bisa dijelaskan sebagai nilai-nilai yang tumbuh berkembang di masyarakat, dan terkadang satu dan lain hal menyebabkan pemerintah harus menetapkan sikapnya dari sekian banyak nilai yang dianggap penting ini, mana yang akan dikedepankan atau mana yang akan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya di dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan politik. Baik, ini ketika kita bicara kebaikan bersama. Jadi frameworknya kita bicara, oh ya, politik itu mewujudkan kebaikan bersama, dan kebaikan bersama bicara tentang seperangkat nilai mana yang harus diprioritaskan. Nah, untuk mewujudkan kebaikan bersama, maka dibutuhkan pengelolaan sistem politik. Nah, pengelolaan sistem politik. Artinya ada tata kelola, atau dalam bahasa yang sederhana mungkin ada ada yang mengatur, ya. Ada yang mengatur sistem politik ini. Ada tata aturan di dalam sistem politik yang ideal, yang bisa menghantarkan masyarakat menuju ekspektasi atau harapan bersama mengenai kebaikan yang diinginkan. Nah, di dalam bahasa Aristoteles dia menyebutkan pengelolaan sistem politik yang ideal atau pengaturan sistem politik yang ideal adalah yang dimaksudkan sebagai best regime. Nah, best regime ini adalah rezim yang terbaik. Artinya, bagaimana cara pemerintah seharusnya bekerja untuk mengelola nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, yang kemudian akan dituangkan di dalam keputusan-keputusan politik yang selanjutnya akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga di sini dijelaskan lebih rinci, best regime atau rezim terbaik merupakan keseluruhan tatanan masyarakat yang dianggap terbaik oleh suatu negara bangsa. Artinya oleh komunitas politik yang ada di dalam negara bangsa tersebut, ya, yang ada di dalam negara bangsa tersebut, yang ditinjau dari aspek politik, ekonomi maupun sosial kultural. Ini sebagai contoh misalnya persaingan antara nilai demokrasi, liberalisme, dan individualisme, dan ini biasanya mewarnai pemikiran negara-negara dikatakan di belahan bumi yang sebelah barat gitu, atau negara-negara barat, dan kemudian berlawanan dengan pemikiran lainnya, yaitu totalitarianisme, komunisme, dan komunalisme. Ini dianggap sebagai dua kombinasi tatanan politik yang saling bersaing dengan satu dengan yang lainnya. Nah, nanti prosesnya ya masyarakat di dalam negara bangsa itu kemudian bersepakat menentukan mana yang akan dijadikan pijakan, ya, dijadikan acuan utama di dalam proses pembuatan keputusan politik yang diharapkan dapat menghantarkan mereka ke dalam situasi yang ideal, situasi yang dicita-citakan bersama. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, best regime atau rezim terbaik ini kemudian memiliki berbagai macam variasi, dan variasi ini ditawarkan oleh pemikir-pemikir yang berbeda, artinya pemikir politik yang berbeda. Ada Socrates, kemudian ada Thomas Hobbes, ada John Locke, ada John Jacques Rousseau, dan juga ada Karl Marx. Jadi kita akan membahas satu demi satu bagaimana best regime atau tatanan masyarakat terbaik menurut kelima ahli ini atau kelima pemikir politik ini. Nah, kita akan mulai. Yang pertama adalah dari pemikirannya Socrates, ya. Nah, Socrates mengatakan bahwa nilai prioritas di dalam masyarakat yang harus dikedepankan adalah keadilan, ya. Jadi keadilan adalah nilai yang paling prioritas dibandingkan dengan nilai-nilai yang lainnya. Nah, kemudian dikatakan juga oleh Socrates dalam buku Republik gitu ya,
yang ini adalah tulisan Plato, dia mencoba untuk menyampaikan apa yang pernah dikemukakan oleh Socrates, bahwa manusia itu, di dalam setiap diri manusia itu ada 3 elemen dasar manusia. Yang pertama, manusia punya akal pikiran atau akal budi. Yang kedua, manusia memiliki semangat di dalam rohaninya. Dan yang ketiga, manusia memiliki hawa nafsu. Nah, pekerjaan manusia menurut Plato, yang dituliskan oleh Socrates, ini akan mengikuti ketiga unsur potensi utama yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Yang pertama, katanya, manusia yang mengedepankan akal budinya, maka dia akan menjadi filsuf. Filsuf di sini artinya mereka yang berpikir, mereka yang menggunakan akal pikiran di dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua adalah manusia yang mengedepankan semangat. Jadi potensi kedua manusia yaitu semangat. Maka manusia yang mengedepankan semangat, dia cenderung akan menjadi satria atau prajurit yang mengandalkan semangat dan kekuatan fisiknya. Yang ketiga adalah manusia yang mengedepankan hawa nafsu. Nah, manusia yang mengedepankan hawa nafsu ini adalah mereka cenderung dikatakan oleh Plato, sebagaimana yang dikutip oleh Socrates, ini mereka akan cenderung menjadi pedagang, gitu ya, akan menjadi pedagang. Nah, best regime menurut Socrates itu akan tercapai. Jadi tatanan masyarakat yang terbaik itu akan tercapai kalau 3 jenis manusia yang mengedepankan potensinya masing-masing itu saling bekerja sama di bawah tuntunan atau di bawah kepemimpinan filsuf. Jadi satria prajurit, kemudian para pedagang ini diatur oleh filsuf, mereka yang berpikir. Sehingga tindakannya menjadi lebih terukur, menjadi lebih baik karena semua didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang matang. Itu cara berpikirnya Socrates mengenai rezim terbaik, ya, mengenai rezim terbaik. Nah, oleh karenanya kemudian Socrates membagi rezim terbaik ini ke dalam 5 tingkatan. Ya, yang pertama adalah aristokrasi. Ya, aristokrasi ini adalah rezim yang dipimpin oleh kaum filsuf. Dikatakan sebagai rezim yang terbaik, maka dia tempatkan aristokrasi itu sebagai ranking yang pertama. Yang kedua adalah rezim yang timokrasi, yaitu rezim yang dipimpin oleh satria. Mereka yang mengedepankan semangat, gitu ya, kemampuan fisiknya. Kemudian yang ketiga adalah oligarki. Oligarki adalah rezim yang dipimpin oleh kaum elit ekonomi, yaitu oleh para pedagang. Nah, di tempat yang keempat, ini yang menarik juga, yang pernah saya sampaikan dalam diskusi sebelumnya, Socrates menempatkan demokrasi sebagai rezim yang ada di dalam peringkat keempat, yaitu rezim yang dipimpin oleh rakyat banyak. Dan yang terakhir adalah tirani. Ini adalah rezim yang dipimpin oleh diktator. Socrates menempatkannya pada ranking yang paling rendah karena menurut Socrates tirani ini akan mendatangkan kesulitan, gitu ya, akan mendatangkan kesusahan bagi hidup masyarakat, sehingga justru tidak mengantarkan masyarakat kepada kondisi yang dicita-citakan sebagaimana yang dipikirkan oleh Aristoteles mengenai kebaikan bersama atau mengenai best regime. Baik, itu adalah pemikiran Socrates. Nah, selanjutnya pemikiran yang lain muncul dari Thomas Hobbes, gitu ya. Thomas Hobbes ini juga mencoba memetakan rezim yang terbaik atau best regime, gitu. Nah, Thomas Hobbes memulai penjelasannya dengan pertama-tama menjelaskan manusia itu sendiri. Jadi penjelasan tentang best regime ini selalu kembali pada titik awalnya adalah menjelaskan sifat dasar manusia. Kalau tadi Socrates menjelaskannya dengan cara bahwa setiap individu manusia itu memiliki 3 potensi besar, ada kemampuan berpikir atau akal budi, ada kemampuan semangat yang mengandalkan kapasitas fisik,
Atau yang ketiga tadi adalah kemampuan untuk atau yang dikatakan dia sebagai potensi hawa nafsu ya, yang kemudian membentuk manusia menjadi seorang pedagang. Nah, kalau Thomas Hobbes menjelaskan manusia dengan cara yang berbeda, gitu, dengan cara yang berbeda. Thomas Hobbes melihat bahwa manusia itu punya dua potensi besar, yaitu baik dan buruk. Jadi disebutnya dengan istilah benevolence di satu sisi, kebaikan gitu ya, sesuatu yang yang menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang mau peduli dengan orang lain. Tetapi di sisi lain, manusia adalah sosok yang jahat, gitu. Sosok yang punya potensi hawa nafsu yang lebih besar. Atau orang seringkali menyebutnya dengan istilah dark side ya, sisi gelap dari manusia, yaitu mereka punya hawa nafsu. Sehingga karena manusia ini memiliki hawa nafsu, dan Thomas Hobbes lebih memfokuskan pentingnya untuk menangani sifat manusia yang memiliki hawa nafsu ini, gitu ya. Dia sangat realistik. Jadi kalau kawan-kawan nanti tertarik belajar hubungan internasional, pemikiran tentang realisme itu dimulai dengan pemikirannya Thomas Hobbes gitu, yang mengatakan bahwa manusia itu potensi terbesarnya adalah hawa nafsu. Dia ingin menguasai, jadi ada kecenderungan keinginan untuk menguasai ya, atau keinginan untuk mengedepankan kepentingan dia pribadi dibandingkan dengan kepentingan orang yang di sekitarnya. Jadi keinginan untuk berkuasa itu inherent atau melekat pada diri manusia. Ini yang digambarkan oleh Thomas Hobbes. Nah, kondisi state of nature, kondisi dasar manusia, yaitu diasumsikan sebagai kondisi yang awalnya tidak ada pemerintahan. Nah, jadi awal ini kehidupan manusia tidak memiliki pemerintahan. Ketika pemerintahan tidak ada, semua manusia hidup dengan bebas gitu ya. Setiap orang memiliki hak atas segala sesuatu dan tidak ada batasannya. Nah, karena manusia memiliki hak atas segala sesuatu dan tidak ada batasannya, maka kemudian terjadilah benturan kepentingan, atau yang juga disebut konflik atau war all against all. Dalam bahasa Yunaninya disebut dengan istilah bellum omnium contra omnes. Jadi semua melawan semua, karena masing-masing manusia ingin mengedepankan kepentingannya masing-masing. Orang mengatakannya sebagai sangat egosentris ya, sangat berorientasi pada dirinya sendiri. Jadi karena sangat berorientasi pada dirinya sendiri, dia ingin mengedepankan kepentingannya, maka terjadi benturan dengan kepentingan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan semua orang berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwa dia yang terkuat, gitu ya, dia yang terkuat. Sehingga ya ada yang mengaitkan juga pemikiran Thomas Hobbes ini dengan pemikirannya Darwin, survival of the fittest. Jadi yang akan bertahan di antara manusia-manusia yang saling mengedepankan kepentingannya masing-masing ini adalah orang-orang yang betul-betul kuat, yang fit, ya, yang sehat, yang kuat, yang mampu mengalahkan pihak yang lain. Jadi yang dikedepankan betul-betul hawa nafsu. Nah, untuk mengakhiri kekacauan tersebut, karena ini kan orang-orang saling mengedepankan kepentingan masing-masing, maka manusia mensepakati sejumlah kontrak sosial. Jadi kalau menurut Thomas Hobbes, konflik yang terjadi akibat manusia ini saling mengedepankan kepentingannya masing-masing adalah terciptanya kesepakatan untuk mengurangi tensi konflik, untuk mengurangi tekanan konflik, dan kesepakatan itu dituangkan di dalam kontrak sosial. Nah, ini yang perlu Anda pahami ketika kita bicara tentang Undang-Undang Dasar. Kontrak sosial inilah yang dikatakan sebagai Undang-Undang Dasar atau sebagai konstitusi, yaitu aturan kontrak bersama yang membentuk tatanan masyarakat. Jadi negara itu memang wajib gitu ya memiliki kontrak bersama, sehingga kontrak inilah yang menjadi acuan bagi individu-individu yang menjadi bagian dari negara tersebut untuk mematuhi kontrak sosial besar ini atau konstitusi ini. Sehingga perilaku, tindakan, dan lain sebagainya termasuk
keputusan-keputusan yang diambil, kebebasan yang ada di dalam masyarakat, semua dinaungi di dalam kontrak sosial ini. Nah, kalau Thomas Hobbes menjelaskannya bahwa munculnya kontrak sosial ini adalah disebabkan konflik yang terjadi di antara sesama manusia yang tadi, yang saling mengedepankan kepentingannya masing-masing. Ya. Nah, sebuah tatanan masyarakat adalah populasi manusia di bawah kewenangan yang berdaulat. Nah, ini yang kemudian oleh Thomas Hobbes dianggap penting. Untuk membuat orang yang saling berkonflik ini mau menjadi tertib, harus ada yang paling kuat yang meredam semua. Yang meredam semua kekuatan-kekuatan yang ada di tengah masyarakat. Karena kan semua orang kan mengedepankan kepentingan masing-masing. Harus ada yang keras, yang kuat, yang berani untuk meniadakan konflik. Dan inilah yang oleh Thomas Hobbes disebut sebagai Leviathan, yaitu kewenangan yang sangat berdaulat dan mengikat masyarakat, dan tidak ada yang boleh dapat mengatasi, artinya tidak boleh ada yang dapat mengalahkan kewenangan yang berdaulat ini. Maka kemudian Thomas Hobbes mengilustrasikannya seperti Leviathan, monster yang hidup di dasar laut. Jadi kalau Anda baca kitab Injil di dalam Perjanjian Lama itu mereka bicara tentang Leviathan, yaitu monster besar yang ada di dasar laut yang tidak ada makhluk hidup yang lain yang bisa mengalahkan monster tersebut. Nah, ini yang menurut yang diimajinasikan oleh Thomas Hobbes sebagai best regime. Dan kemudian siapakah pemegang kewenangan yang berdaulat ini, yang kemudian dimana semua individu menyerahkan hak-hak yang mereka miliki terhadap kewenangan yang berdaulat ini dan kemudian menyediakan diri untuk diatur oleh kewenangan yang berdaulat ini. Inilah yang dimaksud oleh oleh Thomas Hobbes sebagai negara. Gitu. Makanya kalau sebelum-sebelumnya kan kita bicara tentang definisi negara. Ya, salah satu definisi negara misalnya yang dikemukakan oleh Soltau kan jelas. Atau jangan Soltau lah, yang paling gampang itu kan Max Weber ya. Ketika dia bilang negara itu adalah kewenangan tertinggi yang memiliki kemampuan koersi, memaksa warga negaranya atau memaksa warga masyarakatnya untuk patuh terhadap negara. Nah, sebenarnya pemahaman ini munculnya dari mana? Munculnya dari filsafat yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes, yaitu mengenai Leviathan. Pentingnya ada satu institusi yang berdaulat penuh, yang memegang kewenangan secara utuh tanpa terkecuali, yang menyebabkan semua masyarakat yang ada di dalam komunitas politik itu tunduk dan patuh. Gitu ya, tunduk dan patuh. Nah, negara ini kemudian dia menjadi pelaksana dari konstitusi. Jadi masyarakat mensepakati kontrak sosial ini dinaungi oleh negara. Dinaungi oleh negara untuk memastikan apa yang sudah menjadi kesepakatan di dalam kontrak sosial terlaksana secara konsisten. Jadi fungsi dasar negara di sini adalah ya melaksanakan konstitusi, menjaga dan melaksanakan konstitusi, memastikan konstitusi berjalan sesuai dengan isi konstitusi tersebut. Gitu ya, atau isi dari undang-undang dasar tersebut. Nah, mekanismenya kesepakatan ini dibentuk dari, di sini dijelaskan, setiap individu menyerahkan hak-haknya kepada kewenangan tersebut, kepada kewenangan yang berdaulat tersebut, untuk apa? Untuk memperoleh perlindungan. Jadi, setiap individu secara sadar, karena dia tidak mau terus-menerus terjebak dalam situasi yang situasi konflik di mana setiap orang mengedepankan kepentingannya masing-masing, maka kemudian muncullah Leviathan ini, monster yang besar, dan semua individu ya menyerahkan hak-haknya ini kepada Leviathan atau kepada negara, dan kemudian negara mengatur semua kehidupan manusia ya berdasarkan kontrak sosial tadi ya, kontrak sosial yang diserahkan. Jadi ketika hak-hak diserahkan oleh individu kepada negara, negara melingkupinya di dalam konstitusi. Maka dari itu kalau ada yang suka nonton misalnya film Law and Order, itu jelas fungsi negara
sebenarnya kalau di dalam law and order itu adalah manusia kan boleh beraktivitas. Jadi ada kebebasan sebenarnya. Setiap individu itu memiliki kebebasan. Tetapi ketika ada pelanggaran, ada law yang dilanggar, ada hukum yang dilanggar, yang artinya melanggar kontrak sosial, maka kemudian tugas negara adalah memastikan order terjadi, memastikan ketertiban terjadi. Dengan cara apa? Menegakkan kontrak sosial atau konstitusi atau hukum yang sudah disepakati. Sehingga kemudian ada proses penangkapan. Jadi hak-hak orang yang tadinya hidupnya bebas diambil alih oleh negara sepenuhnya karena dia sudah melanggar kontrak sosial. Diambil alih oleh negara, ditempatkan pada satu tempat tertentu, diadili dan seterusnya, dijatuhi hukuman, dan kemudian diharapkan dengan demikian gangguan yang tadi gitu ya, gangguan yang diciptakan oleh individu-individu tertentu terhadap hukum, pelanggaran terhadap hukum tidak mengganggu order, tidak mengganggu ketertiban yang ada di tengah masyarakat. Karena ini adalah tugas dan tanggung jawabnya negara. Maka dari itu ya, kalau di sini belum dijelaskan ya, kalau di dalam pemikirannya Thomas Hobbes belum dijelaskan. Nanti ada yang mengkritik Thomas Hobbes, nanti dijelaskan bahwa kemudian harus ada pembagian kekuasaan. Gitu. Harus ada pembagian kekuasaan, tidak bisa semuanya dikuasai oleh satu institusi. Jadi negara itu bukan satu institusi yang tunggal. Negara itu harus dibagi gitu ya kekuasaannya supaya ada mekanisme saling yang disebut dengan istilah check and balances, saling memeriksa dan saling menyeimbangkan satu dengan yang lainnya. Tapi itu nanti di pembahasan berikutnya ya, di pembahasan berikutnya. Tetapi disitulah kemudian ketika ada mekanisme check and balances, diciptakan lembaga-lembaga negara, ada polisi, ada militer, yang tujuannya itu melindungi dan mengatur kehidupan masyarakat. Tetapi ya penting gitu ya untuk memahami pemikiran Thomas Hobbes ini, karena ini sangat mendasar di dalam kajian politik. Sangat mendasar. Anda tidak bisa langsung bahas undang-undang tanpa paham ini dulu. Oh, ini semua dibangun dari kontrak sosial. Dibangun dari upaya mengatasi manusia yang semena-mena atau sewenang-wenang. Makanya disebutnya itu homo homini lupus, itu juga salah satu istilah yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes, bahwa manusia adalah predator, adalah pemangsa, adalah serigala bagi manusia yang lainnya. Maka untuk menghentikan situasi di mana manusia memakan manusia yang lainnya ini, harus ada leviatan yang mengatur kehidupan di antara sesama manusia tersebut. Baik, sampai di sini. Sebelum saya akan lanjutkan dulu, nanti saya akan jelaskan sedikit saja. Ini ada tambahan. Kewenangan inilah yang kemudian mengontrol ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa di dalam pemikiran Thomas Hobbes itu ada kewenangan yang mengontrol secara sentralistik. Maka itu tidak ada pembagian kekuasaan sebenarnya dalam pemikirannya Thomas Hobbes. Jadi negara itu institusi tunggal yang membawahi segala macam gitu ya. Makanya dia mengontrol secara sentralistik keberadaan masyarakat, keberadaan militer, keberadaan lembaga peradilan, dan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Semua tunduk kepada negara sebagai leviatan, gitu ya, monster yang tak terkalahkan. Nah, Hobbes menyatakan bahwa terbentuknya negara selaku pemilik kewenangan tunggal adalah berdasarkan kontrak sosial untuk mewujudkan perdamaian dan keteraturan di dalam masyarakat. Jadi negara inilah yang kemudian dicitrakan sebagai leviatan ya, sebagai monster yang memiliki kewenangan yang absolut, kewenangan yang tunggal. Dia terbagi-bagi ke dalam institusi-institusi, tetapi institusi tunggal yang sentralistik yang mengatur kekuasaan dan roda kekuasaan secara terintegrasi, secara terpusat begitu. Nah, ini dua penjelasan awal mengenai base regime yang dipikirkan oleh, yang pertama adalah tadi oleh Socrates, yang kedua adalah yang dijelaskan oleh Thomas Hobbes. Sampai di sini saya ingin berikan kesempatan kepada Anda jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan. Apakah ada pertanyaan?
Lanjut aja Pak. Ya, kalau tidak ada pertanyaan saya akan lanjutkan ya. Baik, berikutnya adalah yang ketiga, ini adalah best regime menurut John Locke, gitu ya. Nah, ini hampir mirip dengan Thomas Hobbes, yaitu mendasarkan penjelasannya tentang kebaikan bersama berdasarkan pada kontrak sosial. Jadi lagi-lagi istilah yang digunakan adalah kontrak sosial. Tetapi meyakini bahwa dalam state of nature, manusia adalah individu yang memiliki akal budi. Jadi kembali lagi ke pemikirannya Socrates bahwa manusia tidak melulu hanya memiliki potensi hawa nafsu, tetapi manusia juga punya akal budi, punya akal pikiran, gitu ya. Ini pemahamannya John Locke, gitu. Sehingga dengan adanya akal pikiran tersebut, manusia ini mau bertoleransi dengan manusia yang lainnya. Jadi bukan individu yang digambarkan oleh Thomas Hobbes yang beringas, yang tidak mau memikirkan keadaan orang lain. Justru John Locke melihatnya manusia itu tidak seperti itu, gitu ya, tidak sepenuhnya hanya mengedepankan hawa nafsu. Ada ya, manusia bisa hidup berdampingan bersama karena manusia punya pertimbangan berdasarkan akal pikirannya, ya. Jadi manusia bisa bertoleransi meskipun John Locke mengakui bahwa ada porsi juga bahwa manusia juga punya potensi untuk mementingkan diri sendiri. Tetapi bukan berarti dengan potensi mementingkan dirinya sendiri atau hawa nafsunya, bukan berarti bahwa manusia, atau bukan berarti menisbikan itu menihilkan atau meniadakan, bukan berarti meniadakan akal pikiran manusia, gitu. Ini pandangannya John Locke, gitu ya. Jadi tetap saja manusia itu ya dia punya akal pikiran, dan akal pikiran akan membawa manusia pada pertimbangan-pertimbangan yang baik, bukan hanya sekedar mengedepankan hawa nafsu. Nah, menurut John Locke, keberadaan negara justru kewenangannya terbatas, tidak seperti yang tadi dipikirkan oleh Thomas Hobbes, kewenangannya mutlak, gitu. Jadi ini kritik ya terhadap pemikirannya Thomas Hobbes, ya. Kritik terhadap pemikiran Thomas Hobbes bahwa kewenangan negara itu sifatnya terbatas. Yaitu tugas negara adalah menciptakan aturan main hukum, dan menegakkan aturan tersebut atau law enforcement. Nah, pemikiran John Locke inilah yang kemudian mendasari liberalisme sebenarnya. Mendasari pemikiran tentang negara liberal, ya, negara yang bebas, ya. Negara yang bebas. Jadi negara tidak mengikat warga negaranya, ya. Tidak mengikat warga negaranya secara kaku. Malah warga negara itu dilindungi melalui penciptaan hukum, melalui penciptaan aturan main. Dan tugas negara seperti penjelasan saya sebelumnya adalah memastikan bahwa aturan hukum yang sudah dibuat ini bisa dilaksanakan. Nah, penyelenggara negara juga tidak boleh sentralistik. Jadi tidak, selagi-lagi ini sama juga arah kritiknya terhadap pemikiran Thomas Hobbes. Jadi tidak boleh sentralistik, tetapi kekuasaannya harus didistribusikan, ya. Harus didistribusikan kepada lembaga-lembaga negara yang lain. Inilah yang kemudian pemikiran John Locke ini katanya menjadi dasar pemikiran revolusi Prancis, gitu ya. Yang kemudian memunculkan trias politika, pembagian kewenangan di antara lembaga-lembaga negara. Jadi negara punya kekuasaan, tetapi tidak boleh diatur oleh institusi tunggal. Harus ada institusi-institusi yang lain yang menjalankan fungsi yang berbeda untuk untuk saling bersinergi satu dengan yang lainnya, gitu ya, lembaga negara ini, untuk memastikan fungsi negara berjalan secara utuh, gitu. Nah, ini yang dipikirkan oleh John Locke, gitu ya. Jadi didistribusikan kepada lembaga-lembaga yang lain yang saling mengecek dan menyeimbangkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga ada check and balances, gitu ya. Ada check and balances. Maka trias politika terbentuk. Ada eksekutif yang tugasnya mengeksekusi, ya. Mengeksekusi itu artinya melaksanakan. Ada legislatif, legislasi itu kertas, gitu ya. Makanya kalau Anda melegalisir legalisir ijazah, ya melegislasi sebenarnya, memastikan bahwa itu formal, dokumen yang formal.
maka ini adalah kaitannya dengan pembuatan aturan. Jadi yang membuat aturan, dan kemudian ada yang yudikatif, ya. Yudikatif itu judicial, melaksanakan atau menegakkan aturan hukum. Jadi melakukan peradilan, ya, melakukan peradilan. Jadi ada yang mengeksekusi, ada yang melegislasi, dan ada yang menjudikasi. Nah, ini minimal 3 fungsi besar lah buat Anda pahami, ya. Karena di dalam nanti kalau Anda mulai belajar masuk tentang struktur kelembagaan negara di Indonesia, ada juga fungsi yang lain gitu ya. Tidak hanya fungsi yudikatif, eksekutif, dan legislatif, ya. Yang selama ini dimainkan perannya, misalnya legislatif dimainkan peranannya oleh DPD dan DPR, yang kemudian mereka juga memiliki lembaga yang mempertemukan DPD dan DPR ini, senator dan House of Representative-nya Indonesia ini di dalam MPR gitu ya. Dan mereka menjalankan fungsi ya sebagai legislasi, memberikan aturan-aturan main. Dan kemudian ada pemerintah, ya saat ini presiden gitu ya, karena kita menganut sistem presidensial, pemerintah, eksekutifnya presiden, lembaga yang memimpin lembaga pemerintah yang mengeksekusi kebijakan. Dan kemudian ada lembaga yudikatif, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi. Ini struktur di tingkat pemerintah pusat, ya. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, di Indonesia kemudian ada lembaga yang fungsinya adalah mengaudit, ya, memeriksa. Jadi dibagi juga, ada yang disebut dengan eksaminatif, ya, lembaga eksaminatif, yaitu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Nah, ini adalah lembaga-lembaga negara Indonesia, sehingga fungsinya tidak hanya judikatif, eksekutif, dan legislatif, tapi juga eksaminatif, pemeriksaan melalui Badan Pemeriksaan Keuangan gitu ya, mengaudit keuangan negara. Tetapi yang pasti kita mulailah, Indonesia ketika didirikan mulai bercermin bahwa oh ya, nggak bisa gitu ya ada lembaga negara yang tunggal, harus lembaga negara itu terdistribusi kekuasaannya ke dalam beberapa lembaga sehingga fungsinya bisa saling mengecek dan menyeimbangkan. Bahkan kalau Anda belajar lebih jauh, kalau Anda tertarik dengan administrasi publik gitu ya, khususnya tentang hukum tata negara, nanti akan terlihat lebih detail lagi. Wah, ada banyak lembaga negara yang diciptakan di Indonesia ini gitu ya, diciptakan di Indonesia ini. Lembaga pemerintah saja yang di bawah presiden itu nanti ada 3 jenis, ada kementerian, ada lembaga pemerintah non kementerian LPNK, lembaga pemerintah non kementerian, dan satu lagi ada lembaga non struktural gitu. Dan ini lembaga non struktural, lembaga non kementerian dan seterusnya, ini jumlahnya lumayan banyak, yang Anda bisa bayangkan bagaimana mengkoordinasikannya, belum lagi dengan pemerintah daerah ya, mulai di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, mereka punya sekian banyak dibaleka ya, dinas, lembaga, kantor, dan seterusnya ya, dengan biro-biro yang ada di lingkungan pemerintah daerah. Sinkronisasinya Anda bisa bayangkan ya, sangat complicated. Padahal Indonesia negara kesatuan. Ya, ini menarik lah kalau ditelusuri. Tetapi secara umum yang ingin saya jelaskan di sini adalah inilah lembaga negara gitu ya, lembaga negara yang mereka menjalankan fungsinya masing-masing. Makanya saya rasa pembahasan tentang undang-undang dan pembagian kekuasaan tanpa membahas kebaikan bersama menjadi omong kosong. Jadi kita harus tahu dulu, karena disinilah berkembang konsep itu. Oh, pembagian kekuasaan itu ketika John Locke mulai mengkritik pemikirannya Thomas Hobbes bahwa tidak boleh ada lembaga negara tunggal yang sentralistik, karena kekuasaannya harus terdistribusi ke dalam lembaga-lembaga negara yang lain sehingga bisa saling mengecek dan menyeimbangkan. Oke, kemudian muncul yudikatif, eksekutif, legislatif. Ya, ketika revolusi Perancis itu kan, ini tercipta supaya kemudian terjadi keseimbangan di tengah masyarakat. Nah, selain pemikirannya John Locke, base regime juga dikemukakan oleh pemikir lainnya, yaitu Rousseau, ya, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau ini adalah seorang filsuf berkebangsaan Prancis yang sama seperti John Locke, tidak sepakat dengan pemikirannya Thomas Hobbes gitu. Jadi Rousseau berpikir bahwa
masyarakat itu hidup bebas dan mereka friendly artinya ramah ya. Jadi bukan seperti yang digambarkan oleh Thomas Hobbes tadi ya, beringas dan tidak memikirkan orang lain, egois, beringas dan tidak memikirkan orang lain. Sehingga katanya justru sebelum ada negara, manusia ini hidup bebas dan ramah satu dengan yang lainnya. Nah, di dalam karyanya yang berjudul Kontrak Sosial atau Social Contract, Rousseau mengatakan bahwa manusia itu terlahir bebas, tetapi meskipun dia terlahir bebas, dia tetap terikat gitu ya. Dia tetap terikat di dalam lingkungan sosialnya. Jadi manusia terlahir bebas, tetapi di dalam konteks bahwa dia hidup berdampingan dengan manusia-manusia yang lainnya. He is in chains itu artinya bersama dengan hidup bersama dengan manusia yang lainnya. Sehingga ada konsekuensi di mana manusia yang hidup bersama dengan manusia yang lainnya untuk mengarusutamakan artinya memprioritaskan kepentingan bersama. Ya, memprioritaskan kepentingan bersama. Dia percaya bahwa manusia memiliki ide besar gitu ya, ide yang umum mengenai apa yang dimaksudkan dengan kebaikan bersama. That is, they know what is morally right and wrong. Jadi karena manusia itu punya gambaran yang sama mengenai kebaikan bersama, maka secara moral, nah ini yang penekanannya Rousseau, manusia itu punya pertimbangan akal sehat yang mengedepankan moralitas. Ketika kita bicara moralitas, benar atau salah di sini. Jadi ada pertimbangan ini. Ini kalau saya bertindak seperti ini benar atau tidak. Saya bertindak seperti ini, konsekuensinya akan seperti apa atau dampaknya akan seperti apa. Itu katanya sangat bisa dan sangat dipertimbangkan oleh manusia, gitu ya. Nah, oleh karenanya yang dibutuhkan adalah kontrak sosial. Jadi lagi-lagi baik Thomas Hobbes, John Locke maupun Rousseau punya satu benang merah pemikiran yang sama, yaitu pentingnya menciptakan kontrak sosial, gitu ya. Jadi yang kata Rousseau, yang dibutuhkan oleh masyarakat atau oleh sebuah komunitas politik adalah kontrak sosial, di mana kontrak sosial ini mewakili keinginan bersama ya, atau keinginan umum ya, dari masyarakat yang ada dan tinggal di dalam komunitas politik tersebut. Sehingga di sini bahasanya Rousseau, yang akan menyelamatkan kita, yang akan menyelamatkan kehidupan manusia adalah akal sehat kita, ya, our common sense, akal sehat kita, akal budi kita lah yang akan menyelamatkan kita, bukan sebuah negara yang sangat powerful. Jadi sangat berkebalikan dengan cara berpikirnya Thomas Hobbes. Gitu. Kalau Thomas Hobbes tadi mengatakan harus ada institusi, yaitu negara yang kekuatannya sangat besar, sangat mengikat bagi masyarakat, sehingga masyarakat tunduk dan patuh terhadap kekuatan ini. Sementara Rousseau mengatakan bukan kekuatan itu yang kemudian bisa menyelamatkan manusia. Yang bisa menyelamatkan manusia adalah cara berpikir manusia, akal sehat manusia yang dituangkan di dalam kontrak sosial, yang kemudian kontrak sosial ini disepakati bersama untuk mengatur kehidupan bersama, sehingga bisa mencapai kebaikan bersama. Nah, Rousseau kemudian mengatakan manusia ini, ya ini untuk menjelaskan gitu ya, kondisi awal kehidupan manusia, bahwa ada 4 tahap kehidupan yang dilalui oleh manusia, gitu ya, menurut Rousseau. Yang pertama adalah tahap primitif. Nah, di dalam tahap primitif ini, manusia hidup dalam suasana damai, harmonis, dan bebas dari segala bentuk dominasi. Dominasi di sini adalah ada kekuatan yang mengangkangi ya, atau menguasai. Ya. Ada kekuatan yang menguasai kehidupan manusia. Jadi tidak ada gitu. Hal tersebut, kekuatan itu tidak ada pada tahap primitif ini. Oleh karenanya pada saat itu tidak ada hukum yang mengatur kehidupan manusia, sehingga manusia dalam hidupnya hanya berupaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar hidup semata. Jadi tidak memiliki keinginan yang muluk-muluk katanya manusia di tahap primitif ini. Nah, kemudian pada tahap yang kedua mulailah terjadi pembentukan inti masyarakat. Nah, dalam tahap ini terjadi asimilasi
mulai terjadi pernikahan. Nah, pernikahan kemudian mulai dilembagakan. Artinya diatur pernikahan itu, karena biasanya pernikahan mempertemukan pasangan suami istri dari keluarga yang memiliki latar belakang yang berbeda, ya. Nah, mereka pasangan suami istri ini ketika dia membentuk keluarga, maka kemudian institusi keluarga yang sudah ada sebelumnya ya semakin terbentuk gitu ya, artinya semakin kuat dan semakin kuat gitu. Sehingga dari asimilasi perkawinan ini terbentuk keluarga-keluarga. Pada tahap inilah terbentuk lembaga hak milik, ya, lembaga hak milik pribadi, dan terjadi pengelompokan pekerjaan atau division of labor. Biasanya division of labor-nya dimulai dari keluarga itu sendiri dulu gitu. Ada pembagian tugas sederhana di dalam keluarga. Misalnya ada yang bertugas mencari makan, ya, biasanya ini dibebankan kepada laki-laki gitu pada saat itu. Makanya kemudian kan laki-laki disimbolkan dengan panah, ya, karena tugas laki-laki berburu mencari makanan. Lalu sementara perempuan disimbolkan dengan cermin, ya, artinya tugas perempuan ya ada di rumah bersolek, mempercantik diri, mengurus kebutuhan rumah tangga. Nah, division of labor ini, pembagian pekerjaan ini sebenarnya juga ini kan pembagian pekerjaan yang terjadi disepakati juga di antara sesama manusia. Itu lama kelamaan tidak hanya terjadi di dalam institusi keluarga, tetapi juga terjadi di tengah masyarakat, dan terus menerus hingga semakin lama semakin berkembang gitu ya, semakin berkembang dan semakin kompleks gitu. Dan kemudian juga sudah ada lembaga-lembaga hak milik pribadi, karena tadi ketika kepala keluarga berburu, dia mendapatkan bahan buruannya ini tidak boleh gitu ya, dia artinya dikatakan bahwa dia akan memprioritaskan hasil buruannya ini untuk kepentingan keluarganya gitu. Dia akan bawa pulang ke rumah untuk keluarganya, dan ini menjadi hak miliknya keluarga. Maka kemudian muncullah apa yang disebut tadi dengan istilah hak milik pribadi atau private properties gitu ya, private properties. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah tahap penemuan bahan-bahan tambang atau yang disebut dengan tahap penemuan metalurgi, bahan-bahan tambang seperti mineral dan logam. Ya, artinya sudah mulailah manusia mengenal dari logam ini mengenal logam mulia gitu ya, mulai mengenal emas, perak, kemudian perunggu, dan memberikan nilai terhadap masing-masing logam ini, ya. Dan emas menempati tempat yang tertinggi di antara logam-logam yang lainnya. Mineral juga seperti berlian misalnya, hasil dari ini berlian yang ada yang dianggap juga susah untuk mendapatkannya dan seterusnya. Dan selain bahan tambang ada juga pertanian. Jadi sudah mulai pertanian terjadi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, ya. Pada tahap ini terjadi penguasaan terhadap sumber-sumber alam tersebut. Jadi mulailah ada yang menguasai pertambangan, menguasai lahan pertanian. Muncullah istilah baron gitu ya. Kalau di Prancis atau di Belanda ada baron yang menguasai lahan pertanian tertentu, mengatur orang bekerja di dalam lahan pertanian tersebut atau di dalam tambang tersebut, ya. Dan ini biasanya dikuasai oleh kelompok-kelompok elit ya, kelompok-kelompok elit tertentu yang kadang ada kaitannya juga dengan warisan kekuasaan. Dan terakhir di sini tahap keempat adalah munculnya konflik. Jadi terjadi kompetisi di antara sesama manusia untuk memperebutkan penguasaan atas sumber-sumber penghidupan, sehingga akhirnya terjadi kekacauan. Jadi konflik dalam pandangannya Rousseau terjadi karena manusia memperebutkan sumber-sumber ekonomi. Jadi kalau Rousseau sudah jelas ya, motivasi konflik terjadi karena sumber ekonomi. Kalau tadi yang dijelaskan oleh Thomas Hobbes, konflik yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia itu hanya semata-mata karena manusia itu egois, mengedepankan kepentingannya sendiri. Tapi di penjelasannya Rousseau, dia menjelaskan bahwa konflik terjadi karena manusia berkonflik atas penguasaan sumber-sumber penghidupan. Seperti tadi, sumber penghidupan dari bahan-bahan tambang, ya, mineral dan logam, dan kemudian juga penguasaan terhadap lahan-lahan pertanian dan perkebunan.
Nah, ketika konflik ini terjadi karena perebutan sumber-sumber ekonomi, maka untuk keluar dari tahap konflik, setiap individu kemudian membuat kesepakatan. Nah, kesepakatan inilah yang kemudian dituangkan di dalam konstitusi, yaitu kontrak sosial. Dan kemudian dari kontrak sosial yang terbentuk, dibentuklah lembaga-lembaga politik, ya, yang tadi lembaga-lembaga negara, ya, eksekutif, legislatif dan seterusnya, ya, yang dibentukkan untuk menciptakan hukum dan kemudian mengatur kehidupan manusia bersama-sama. Jadi kalau penjelasannya Rousseau ini ya menitik beratkan pada konflik akibat aktivitas ekonomi. Nah, berikutnya adalah best regime menurut Karl Marx. Nah, kalau Karl Marx ini, dia cara berpikirnya kurang lebih sebenarnya mengadopsi cara berpikirnya Rousseau, gitu. Jadi ada kalau Anda baca tulisannya Karl Marx, ada kutipan-kutipan dia tentang pemikirannya Rousseau yang melihat bahwa ada konflik di tengah masyarakat yang terjadi akibat penguasaan terhadap sumber-sumber ekonomi, baik itu bahan tambang atau juga penguasaan terhadap lahan-lahan pertanian. Nah, oleh karenanya menurut Karl Marx, konflik ini terjadi karena ada akses dari kelompok tertentu yang lebih luas, ya. Akses yang lebih luas dibandingkan dengan kelompok lain terhadap alat-alat produksi tadi, terhadap bahan tambang, terhadap pertanian. Tetapi cara berpikir Karl Marx semakin terlembaga ketika pemikirannya ini lahir setelah terjadinya revolusi industri, penemuan mesin uap. Jadi ketika mesin uap ditemukan, terjadilah apa yang dinamakan revolusi industri. Revolusi industri ini pada prinsipnya adalah mensubstitusi, menggantikan, ya, tenaga manusia oleh mesin. Tenaga manusia oleh mesin. Nah, buat Karl Marx, mereka kelompok masyarakat, kelompok elit masyarakat yang jumlahnya sebenarnya tidak banyak, secara kuantitas jumlahnya sedikit, tetapi karena mereka ini kelompok elit, mereka ini memiliki akses yang luas terhadap alat produksi, menyebabkan gitu ya, menjadi pemicu konflik dengan sebagian besar masyarakat yang jumlahnya banyak yang tidak memiliki akses terhadap alat produksi tersebut. Sehingga Marx di sini dikatakan melihat bahwa terjadi ketimpangan antara pemilik modal barang produksi, yaitu kaum borjuis, dengan buruh proletar atau kaum proletar, yang kemudian Karl Marx menggunakan kacamata untuk melihat konflik ini adalah menggunakan kacamata teori kelas sosial. Dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, saya sudah menjelaskan pendekatan-pendekatan politik gitu ya. Teori kelas sosial ini adalah aplikasi dari pendekatan struktural, gitu. Pendekatan struktural itu artinya pendekatan yang melihat bahwa masyarakat ini terbagi antara kelas elit gitu, kelas masyarakat elit dengan kelas massa, antara elit dengan massa. Nah, Karl Marx melihatnya ada proletar dan borjuis. Proletar dan borjuis. Jadi pendekatannya struktural, melihat bahwa kelas elit ini lebih berkuasa, lebih memiliki akses yang besar terhadap alat produksi, ya. Sementara sebaliknya kelas proletar berada di luar wilayah tersebut, artinya tidak memiliki akses terhadap alat-alat produksi. Nah, Karl Marx juga menggunakan cara berpikirnya Rousseau dalam menjelaskan kehidupan masyarakat. Nah, Karl Marx membagi kehidupan masyarakat ini ke dalam 4 tahapan, gitu ya, yaitu komunal primitif. Kalau tadi di Rousseau dijelaskannya sebagai tahap masyarakat primitif, tapi kalau yang kedua tadi kan pembentukan inti masyarakat ya kalau di Rousseau. Kalau di sini enggak, dia mulai dengan menjelaskan dari komunal primitif muncul perbudakan, dari perbudakan terjadilah kolonialisme, setelah kolonialisme terjadi maka kemudian terjadilah kapitalisme, gitu.
Nah, ini adalah 4 masa yang ada di dalam kehidupan manusia menurut Karl Marx. Nah, kita lihat ya, di masa komunal primitif, ya, kondisi manusia itu diasumsikan mereka itu hidup damai. Maka dari itu katanya menurut Karl Marx justru kondisi yang terbaik dari kehidupan manusia, ya, adalah pada saat situasi komunal primitif itu. Makanya istilah komunisme itu muncul dari istilah komunal, menciptakan kehidupan yang kembali seperti komunal gitu ya, seperti komunitas-komunitas yang hidup damai, ya, tidak ada eksploitasi, ya, tidak ada eksploitasi yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang komunal primitif ini. Yang terjadi adalah mereka saling membantu, saling melindungi satu sama lainnya, ya, dan kemudian upaya pemenuhan kebutuhan hidup di dalam komunal primitif dilakukan dengan cara berburu. Artinya ketika satu komunal gitu ya, ada sejumlah anggota di dalam komunal tersebut, lalu kemudian sebagian dari mereka akan berburu dan hasil buruannya dibawa kembali ke komunalnya dan kemudian dibagikan secara rata gitu untuk semua anggota komunal, sehingga tidak ada kalau Karl Marx melihatnya bahwa tidak ada kesenjangan di dalam masyarakat komunal karena semua bisa dirasakan bersama-sama oleh semua anggota komunal. Nah, masuklah ke masa perbudakan gitu ya. Dari masa komunal ini masuklah ke masa perbudakan. Penjelasannya waktu itu gini. Jadi konflik terjadi saat komunal yang satu. Jadi kan komunal ini kan di tengah masyarakat banyak gitu ya. Banyak gitu, tersebar dan banyak gitu ya. Nah, komunal-komunal ini satu dengan yang lainnya, mereka ternyata karena hidupnya tersebar, ketika mereka berburu binatang buruan, mereka bertemu dan saling memperebutkan binatang buruan ini. Nah, kemudian terjadilah konflik karena memperebutkan binatang buruan. Ini penjelasannya Karl Marx ya. Nah, konflik ini kemudian dimenangkan oleh salah satu komunal. Dan komunal yang lainnya kalah, menderita kekalahan. Nah, mulailah tercipta strata, mulailah tercipta struktural tadi ya, kelas di dalam masyarakat. Ada komunal yang kedudukannya lebih tinggi, yang berhasil memenangkan binatang buruan, dan ada komunal yang kalah, yang tersisih, karena dia kalah dalam perebutan binatang buruan. Nah, terjadilah kemudian eksploitasi di sini. Di sinilah pintu masuk terjadinya eksploitasi di antara sesama manusia menurut Karl Marx. Nanti yang menang, kelompok yang menang, kemudian mereka sudah tidak mau lagi berburu keluar dari tempatnya gitu ya. Karena kan keluar dari tempat itu artinya mengambil resiko ya. Dari tempat tinggal itu kan mengambil resiko untuk mencari bahan buruan. Sudah tidak mau lagi mereka. Nah, komunal ini akan tinggal mempersilahkan komunal yang sudah dia kalahkan tadi untuk keluar mencari bahan buruan. Tapi kalau yang pertama di masa komunal primitif, sebagian orang yang keluar dari komunitasnya karena sukarela gitu, karena mau, karena memang kesepakatan yang terjadi di dalam komunal, pembagian kerja yang terjadi di dalam komunal. Tetapi di masa perbudakan berbeda. Orang mau keluar mengambil resiko karena ada yang berkuasa memerintah mereka melakukan itu. Sehingga mulailah menurut Karl Marx mulai ada strata di mana ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Gitu. Nah, mereka yang tidak lagi keluar, menyuruh yang keluar ini untuk berburu, mencari makanan, lalu dibawa lagi ke dalam komunal mereka dan dibagikan. Sementara yang tidak berburu, mulailah mereka bercocok tanam, mencari barang tambang, bahkan juga sudah mulai ada yang ongkang-ongkang kaki saja diam di rumah, tinggal menikmati hasil kerja orang lain. Nah, ini masa perbudakan lah dimulai. Nah, kelompok yang kalah diminta untuk berburu, bekerja secara kasar sebagai pekerja tambang atau membantu pekerjaan di ladang. Mereka lah yang kemudian disebut sebagai budak. Dan kemudian masa perbudakan dimulai. Nah, setelah itu karena mereka yang duduk-duduk ini saja sudah mulai merasakan, oh iya ya, ternyata kita perlu mengekspansi kekuasaan kita gitu ya. Maka dari itu dulu keinginan berkuasa, glory,
keinginan menyebarkan pemahaman agama ya, komunitas karena di Eropa komunitas-komunitas agama yang punya misi untuk apa? Untuk menyebarkan ajaran agamanya ke wilayah-wilayah yang lain. Dan kemudian juga motivasi lain adalah mengakumulasikan kekayaan, semakin meningkatkan kekayaannya, yang ditunjang juga dengan peningkatan teknologi persenjataan dan teknologi di bidang maritim, pelayaran, maka kemudian membawa peradaban manusia berubah dari era perbudakan berubah menjadi era kolonialisme dengan semangat tadi, glory, gospel, and gold, kekuasaan, agama, dan kekayaan. Jadi penyebaran pengaruh agama dan kekayaan. Nah, mereka yang datang dari Eropa, mereka ini ya sebenarnya sama saja sih cara berpikir Karl Marx melihat Eropa itu sebagai sentris gitu ya, sebagai sentral pusat peradaban dunia gitu. Nah, mereka yang dari Eropa ini melihat bahwa oh ada bangsa yang lain nih di luar Eropa yang mereka hidup cukup kaya gitu ya, dengan kekayaan alam yang melimpah. Khususnya adalah negara-negara yang ada di kawasan Asia dan Afrika. Mereka memiliki kekayaan alam, mereka memiliki rempah-rempah, mereka memiliki kain sutra dan lain sebagainya. Sehingga kemudian karena teknologi persenjataan mereka sudah berkembang, teknologi maritim mereka sudah berkembang, inilah yang kemudian mengakibatkan ekspansi dari dari orang-orang Eropa ke negara yang lain gitu ya, ke wilayah Asia dan Afrika. Nah, ekspansi berjalan, kemudian muncullah revolusi industri gitu, ditemukan mesin uap, maka kemudian kolonialisme berganti wajahnya gitu ya, berganti wajahnya. Dia menjadi pola produksi baru yang menggunakan mesin ya. Jadi pola produksi tidak lagi mengandalkan tenaga manusia melalui sistem perbudakan dan penjajahan, sudah tidak lagi seperti itu, tetapi mulai tenaga manusia ini digantikan dengan mesin yang kemudian disebut dengan istilah industrialisasi. Nah, orang-orang di wilayah-wilayah yang tinggal di Asia, di Afrika yang dulu punya tanah yang luas dan lain sebagainya, awalnya mereka ya bisa hidup dengan ini gitu ya, bisa hidup dengan cara menabung. Dari hasil apa? Dari hasil menjual tanah yang mereka miliki kepada para pemilik industri untuk dijadikan lahan usaha. Uangnya kemudian mereka tabung. Namun ya karena mereka tidak memiliki sumber pendapatan lain, tabungannya terus dipergunakan untuk bertahan hidup. Akhirnya jumlah tabungan itu terus berkurang. Ini yang diasumsikan oleh Karl Marx. Ya, ketika tabungannya sudah habis, akhirnya mereka harus merelakan dirinya, tidak lagi menjadi tuan tanah. Kalau dulu di Jawa kan disimbolkannya orang-orang bapak-bapak orang Jawa itu kan melihara burung, kalau di Batak itu ngadu ayam. Saya juga nggak tahu di Bali rasanya juga sama ya, sabung ayam, kayak nggak ada kerjaan, perempuan disuruh bekerja. Tapi lama kelamaan mereka tidak bisa hidup seperti itu terus menerus. Akhirnya mereka pada generasi berikutnya diminta sekolah dan seterusnya untuk apa? Untuk bisa bekerja di industri-industri yang sebelumnya sudah membeli tanah milik moyang mereka. Ini yang dijelaskan oleh Karl Marx. Nah, dalam masa industrialisasi kemudian terbangunlah pola hubungan antara kaum borjuis yang menguasai alat produksi termasuk tanah, dan kemudian di sisi lain adalah proletar yang hanya memiliki tenaga untuk ditukar dengan upah. Nah, kemudian Karl Marx menjelaskan tentang teori yang lebih, yaitu penghematan biaya produksi atau efisiensi. Salah satunya dilakukan dengan menekan upah buruh. Ya, karena ini saya pernah jelaskan ya, ini adalah variable cost gitu ya, biaya yang satu-satunya bisa berubah-ubah. Sementara biaya produksi adalah fixed cost. Maka dari itu satu-satunya yang bisa ditekan adalah upah buruh. Ketika upah buruh ditekan, maka ya terjadilah konflik gitu ya, konflik antara buruh dengan majikan. Menurut Karl Marx, konflik antara buruh dengan majikan ini bisa didamaikan. Itu sebagaimana yang terjadi pada masa komunal primitif, maka kemudian dibutuhkanlah yang disebut dengan istilahnya negara rakyat, yaitu negara yang dipimpin oleh para kaum buruh yang selanjutnya diistilahkan sebagai diktator proletariat gitu.
Nah, demikianlah penjelasan mengenai kebaikan bersama. Jadi kalau ditanyakan kebaikan bersama menurut Karl Marx itu apa? Ya menjawabnya rezim yang dipimpin oleh kaum proletar. Itulah yang akan menghantarkan komunitas masyarakat kepada kebaikan bersama. Baik, sampai di sini silahkan kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan, saya akan merespon pertanyaan Anda gitu ya, karena ini satu bagian sudah saya jelaskan. Silahkan. Apakah ada pertanyaan? Bagaimana? Apakah penjelasan saya bisa dipahami? Cukup jelas. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Saya Dija. Tadi mau nanya yang Leviathan itu Pak, maksudnya monster yang tak terkalahkan, kewenangan absolut, kewenangan tunggal. Maksudnya tuh Pak gimana sih Pak? Ya, maksudnya gini Mbak. Makasih Bapak. Iya, iya, ya. Leviathan ini maksudnya adalah kekuatan yang memiliki kewenangan yang absolut yang ada di tengah masyarakat, yang mengatur semua kehidupan masyarakat secara sentralistik. Yang kemudian gitu ya, inilah yang diterjemahkan oleh Thomas Hobbes menjadi negara. Jadi Leviathan yang dimaksudkan Thomas Hobbes itu dalam bentuk konkretnya di dalam politik adalah negara. Gitu. Negara mengatur semua peri kehidupan masyarakat. Ya, tidak ada yang luput yang tidak diatur oleh negara. Jadi negara serba mengendalikan. Ini yang dimaksud dengan negara yang sangat berkuasa atau sangat berdaulat. Gitu Mbak, Mbak Khadijah ya. Oh oke Bapak. Makasih Bapak. Ya, sama-sama. Baik, ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Cukup jelas? Baik ya, kalau tidak ada pertanyaan saya asumsikan cukup bisa dipahami ya. Saya akan lanjutkan dengan bagian yang kedua. Ini nampaknya tidak terlampau banyak juga, yaitu mengenai ideologi. Nah, ideologi ini bisa dipahami dalam beberapa cara. Gitu. Yang pertama adalah secara struktural. Ya. Nah, secara struktural yang dimaksudkan dengan ideologi adalah sistem pembenaran, ya, seperti gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan yang dipilih oleh rezim yang berkuasa. Jadi, ideologi ini bicara argumentasinya, dasar argumen kenapa pemimpin yang berkuasa memilih pilihan kebijakan tertentu. Itu yang dimaksudkan ideologi secara struktural. Sementara secara fungsional, ideologi diartikan sebagai seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama. Nah, jadi gagasan-gagasan tentang mewujudkan kebaikan bersama inilah yang secara fungsional didefinisikan sebagai ideologi. Dan biasanya orang secara lebih mudah memahami ideologi secara fungsional dibandingkan secara struktural. Karena kalau secara struktural kita harus melihat pada pemerintah yang berkuasa dulu. Nanti kita lihat kecenderungan pemerintah yang berkuasa ketika mengambil kebijakan seperti apa. Ya, apakah cenderung misalnya katakanlah lebih berorientasi misalnya pada proteksi kepentingan dalam negeri, misalnya apa, memberikan subsidi bagi petani, memberikan subsidi bagi pekerja, menjamin kesejahteraan pekerja. Itu artinya dia orientasinya lebih pada sosialisme gitu kan. Atau di sisi lain apakah pengambilan keputusan politiknya lebih berorientasi pada membuka perdagangan secara bebas gitu. Artinya lebih liberal gitu ya, ekonominya ekonomi bebas. Nah, ini
kalau secara struktural harus dilihat dulu gitu, seperti itu. Kebijakannya cenderung seperti apa? Apakah cenderung lebih berorientasi pada kepentingan dalam negeri atau cenderung pada keterbukaan terhadap pasar bebas. Nah, sementara secara fungsional tidak dilihat dari kecenderungan pengambilan keputusannya, tetapi dilihat dari gagasannya, gitu ya. Gagasan apa nih? Gagasan apa yang kemudian diusulkan untuk mewujudkan kebaikan bersama. Nah, secara fungsional, ideologi bisa dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu doktriner dan pragmatis. Nah, doktriner artinya adalah ideologi itu dirumuskan secara jelas, secara sistematis, disebarkan kepada masyarakat, dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh partai politik atau oleh negara. Nah, biasanya yang doktriner ini dilakukan oleh negara-negara fasis dan negara-negara komunis. Jadi mereka ingin memastikan bahwa masyarakat memahami cara berpikir, ya, atau gagasan politik yang ingin diusung oleh partai politik tertentu. Sementara secara pragmatis, gitu ya, ideologi ini tidak dirumuskan, tetapi dituangkan dalam pengaturan kelembagaan, ya. Pengaturan kelembagaan yang menuntut adaptasi terhadap seluruh aktor, baik individual maupun kelompok. Jadi semua secara pragmatis artinya ideologi itu lebih menuntut masyarakat mau begitu mengikuti, gitu ya, mengikuti apa yang diinginkan oleh partai politik yang mengusung ideologi tertentu, gitu. Jadi melihat bagaimana masyarakat bisa beradaptasi dengan ideologi yang ditawarkan oleh partai politik atau kekuatan politik tertentu. Nah, ada beberapa jenis ideologi, gitu ya. Yang pertama adalah liberalisme. Liberalisme ini menitik beratkan pada kebebasan individu untuk mengekspresikan dirinya. Nah, biasanya ciri-cirinya liberalisme itu demokratis, gitu. Artinya pengambilan keputusan itu melibatkan masyarakat. Lalu di dalam ideologi liberalisme juga ada kebebasan untuk berekspresi. Artinya masyarakat dibuka peluangnya misalnya untuk mengutarakan pendapatnya, termasuk ketidaksetujuannya terhadap pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah juga menjadi bagian di dalamnya yang kalau dia tidak setuju, dia boleh secara terbuka menentangnya. Kemudian kewenangan pemerintah justru sifatnya terbatas di dalam liberalisme, ya. Jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ini merujuk pada pemikirannya John Locke justru. Jadi ada pembatasan terhadap kebebasan terhadap kewenangan pemerintah. Tidak seperti Thomas Hobbes yang mendasarkan pemikiran bahwa kewenangan pemerintah itu tidak terbatas. Nah, kemudian kewenangan pemerintah terbatas, lalu kekuasaan pun juga ada batasannya. Artinya tidak diperbolehkan atau tidak dimungkinkan satu individu tertentu berkuasa dalam jangka waktu yang terlalu lama, gitu ya. Artinya masa kekuasaan pun ada pembatasannya. Nah, ini ciri dari liberalisme, dengan maksud untuk memberikan kesempatan, ya. Maksud dari liberalisme ini kan memberikan kesempatan kepada individu yang lain, ya, untuk melakukan suksesi atau upaya-upaya mendapatkan kekuasaan, termasuk juga kepemimpinan, ya, mendapatkan posisi di dalam pemimpin lembaga negara. Lalu kemudian juga di dalam liberalisme juga ada kebebasan untuk menentukan gaya hidup. Jadi semua orang, gitu ya, misalnya dengan cara hidupnya, gaya hidupnya, apakah misalnya dia seorang lesbian, gay, dan lain sebagainya, itu diakomodir di dalam liberalisme. Berbeda dengan negara-negara yang tidak menganut liberalisme ini, ada pembatasan. Kalau di sini enggak, masyarakat dengan gaya hidup yang berbeda-beda akan diakomodir di dalam liberalisme. Nah, selain liberalisme ada konservatisme. Konservatisme ini diyakini sebagai tandingan ideologi liberal yang menitik beratkan pada penataan kehidupan bersama. Nah, di dalam konservatisme ciri-cirinya diantaranya adalah pemerintah memiliki kekuasaan yang mengikat, tetapi dijalankan secara bertanggung jawab. Jadi pemerintah kuat di dalam liberalisme, biasanya mereka melakukan kebijakan plan ekonomi
Artinya kebijakan ekonomi itu terencana, tidak seperti liberalisme yang lebih membuka terhadap kebebasan pasar dan membiarkan, ya, disebutnya itu invisible hand, ya. Nah, tangan mekanisme pasar yang mengatur perekonomian. Kalau di dalam konservatisme justru tidak gitu. Justru pemerintah yang lebih lebih apa lebih lebih bertanggung jawab, artinya untuk mengelola negara, sehingga segala sesuatunya menjadi bagian concern dari pemerintah, menjadi bagian perhatian pemerintah. Lalu yang kedua, berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama melalui redistribusi pendapatan. Jadi di dalam konservatisme dikenal dengan istilah pajak. Ya, penerapan pajak bisa berbeda-beda gitu ya. Ada pajak regresif, ada pajak progresif. Ini tergantung terhadap kebijakan negara. Yang pasti adalah pajak yang ditarik dari masyarakat tidak digunakan untuk kepentingan pribadi penguasa, tetapi digunakan untuk redistribusi pendapatan untuk istilahnya itu adalah untuk memangkas kesejahteraan, memangkas jurang, atau memangkas istilahnya gap, ya, kesenjangan, memangkas kesenjangan kesejahteraan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin. Jadi pajak biasanya dikenakan kepada masyarakat dengan golongan penghasilan tertentu. Kayak di Indonesia kan di atas 60 juta baru dikenai pajak kan. Yang penghasilannya dalam setahun di bawah 60 juta tidak dikenai pajak. Tapi yang di atas 60 juta dikenai pajak. Karena mereka dianggap golongan masyarakat yang mampu. Nah, dari mereka ini dikenakan pajak yang dikenakan terhadap masyarakat ini ditarik oleh negara, dikelola oleh negara untuk kemudian didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang penghasilannya tadi di bawah 60 juta. Sehingga tidak ada gap yang mencolok antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Karena diyakini ketika terjadi kesenjangan ekonomi akan memicu kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial ini bak api dalam sekam, ya, ibarat bom waktu. Kalau tidak diatasi dengan baik, ya, kecemburuan sosial ini akan mengakibatkan kekacauan. Seperti di Indonesia tahun 98 itu kecemburuan sosial itu yang terjadi. Sekarang pun belakangan ini saya perhatikan juga kembali dihembus-hembuskan, ya, masalah kesenjangan sosial ini untuk apa? Untuk menciptakan kekacauan di tengah masyarakat. Jadi di tengah pandemi, ketika ekonomi diprediksikan akan melambat, akan melemah dan lain sebagainya, dihembuskan lagi isu ini gitu ya, isu bahwa akan terjadi kesenjangan sosial yang tinggi antara orang kaya dan orang miskin, yang kemudian akan mengakibat kekacauan. Nah, ini yang bagi pemerintah yang berkuasa pada saat ini tentunya menjadi hal yang harus segera diantisipasi. Saya baca justru dari pernyataannya Adian Apitupulu, ya, salah satu politisi di PDI Perjuangan, yang menyatakan hal tersebut. Jadi ini sedang ditunggu situasi yang matang untuk terjadinya kesenjangan sosial, sehingga kesenjangan sosial ini kemudian mudah sekali dipicu untuk kemudian terjadi penjarahan dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya ya saat ini sih saya melihat ini serba susah juga, tapi ya akhirnya pemerintah Indonesia mengambil keputusan ini. Jadi peraturan pemerintah, ya, nomor 1 tahun 2020 ini merubah salah satu yang fundamen ekonomi yang sangat penting di Indonesia, yaitu salah satu yang boleh membeli obligasi utang. Jadi kan negara kemarin kan Menteri Keuangan sudah menerbitkan surat utang negara, SUN, surat utang negara yang jumlahnya katanya terbesar sepanjang sejarah gitu. Terbesar sepanjang sejarah. Nah, SUN yang diterbitkan oleh pemerintah biasanya dibelinya oleh investor asing atau juga investor dalam negeri. Nah, tetapi pada saat ini melalui peraturan Presiden nomor 1 tahun 2000 peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2020 dibolehkan, disepakati akhirnya dibolehkan Bank Indonesia membeli SUN. Nah, ini kalau saya sih melihatnya ya ada potensi nanti dengan alasan membeli SUN pemerintah, maka kemudian ya cetak uang yang nanti digunakan untuk program pemulihan ekonomi pasca pandemi corona.
Jadi ini salah satu jalan keluar gitu ya, salah satu jalan keluar. Tetapi dilihatnya bukan menebarkan uang, bukan mencetak uang lalu dibagikan, tidak, tapi dihitungnya tetap sebagai utang. Itu yang yang menurut saya sih agak menarik dari kebijakan pemerintah saat ini, karena ya Indonesia tidak sepenuhnya liberal, memang kita harus akui juga ya. Kita pemerintah kita cenderung konservatif lah. Siapapun yang berkuasa hampir cenderung ke arah konservatif gitu ya. Sehingga kemudian di sini juga salah satu ciri dari konservatisme adalah menggunakan langkah-langkah proteksionis ya pada perekonomian dalam negeri. Ya, artinya melindungi kepentingan ekonomi dalam negeri. Nah, tidak hanya Indonesia, Jepang juga gitu ya. Jepang juga saya perhatikan juga ya cenderung konservatif pemerintahan di Jepang. Karena apa? Kalau di Jepang itu salah satu yang mereka subsidi secara besar-besaran itu adalah sektor pertanian. Jadi kalau di Jepang sektor pertanian ini ya cukup cukup bagus gitu pengelolaannya. Dan para petani ya mendapatkan subsidi yang besar dari pemerintah. Sehingga kalau di Jepang ada liburan untuk para petani punya ketika masa panen mereka mendapatkan libur gitu. Bisa bertamasya kemana dan kemudian memiliki kekayaan yang cukup banyak karena mereka tidak perlu khawatir. Lalu juga ditunjang kalau di Jepang dengan pengaturan konsumsi yang bagus gitu ya. Artinya produk-produk hasil pertanian yang dipajang di swalayan itu ya, bahkan menurut saya sih Taiwan agak tertinggal untuk hal ini gitu ya. Kalau Taiwan kan hampir, saya datang ke beberapa minimarket itu kayak apel gitu ya, sudah sedikit ampos saja masih dipajang gitu ya. Kalau di Jepang nggak bisa. Semua yang dipajang di etalase swalayan itu sudah dipastikan adalah pada peak performance-nya, artinya pada masa puncaknya untuk dikonsumsi. Kalau sudah lewat masa puncaknya sudah dilempar keluar. Maka dari itu kan harga bahan pangan kalau di Jepang itu mahal memang. Mahal karena kualitasnya diperhatikan dengan cermat ya, dengan cermat. Dan ini subsidi yang diberikan pemerintah terhadap para petani ini adalah bentuk dari proteksi perekonomian dalam negeri yang menandakan bahwa pemerintahnya cenderung konservatif. Lalu komunisme gitu. Nah, komunisme ini tadi lahir dari gagasannya Karl Marx, didukung oleh Friedrich Engels gitu. Komunisme ini didasarkan pada pandangan kemanusiaan sebenarnya tentang eksistensi manusia yang sejajar, yang komunal tadi, yang hidup di dalam komunal, yang membutuhkan pengakuan yang sama. Oleh karenanya relasi dengan alat produksi di dalam pandangan komunisme tidak boleh ada yang dominan dan ada yang subordinat. Semua individu diposisikan memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses alat produksi gitu. Sehingga tidak terjadi ketamakan gitu ya, tidak ada hanya golongan tertentu yang menguasai alat produksi, yang lain dibiarkan di dalam rimba ketidaktahuan dan hanya menukar tenaga atau hanya menukar keringatnya dengan upah gitu. Nah, ini kemudian maka diharapkan kemudian bisa mewujudkan keadilan. Nah, peran negara dikembangkan untuk menghantarkan kehidupan kepada kondisi komunal utopis tadi, di mana masyarakat hidup tentram, aman, damai, saling melindungi satu dengan yang lainnya, dan tidak ada kesenjangan di antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Namun, ya ini pemusatan kekuasaan di tangan negara menyebabkan sentra-sentra negara komunis ya, secara de facto ya berjatuhan ya. Contohnya Uni Soviet dan Jerman Timur. Nah, tapi meskipun sampai sekarang masih ada juga yang bertahan seperti Korea Utara dan Cina. Lalu yang terakhir ini fasisme. Ya, fasisme ini adalah ideologi yang berdasarkan pada romantisme ultranasionalis. Jadi merasa bahwa bangsanya adalah bangsa yang paling unggul di antara bangsa-bangsa yang lainnya ya. Dan ini ada pemimpin-pemimpin besar gitu ya. Pemimpin besar di sini ada Hitler ya, yang waktu itu mengatakan bangsa Arya itu ya derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang ada di belahan negara yang lain. Dan khususnya ya terhadap Yahudi. Hitler ini sangat
menganggap Yahudi itu adalah seperti tikus pengerat. Jadi katanya ketika terjadi Perang Dunia Pertama, orang-orang Arya yang ada di Jerman itu dikirim keluar untuk berjuang demi negaranya, demi keberadaan Jerman. Tetapi ketika mereka pulang kembali dari medan perang dunia pertama gitu ya, ketika Hitler kembali, dia melihat oh ternyata negaranya secara ekonomi malah dikuasai oleh orang-orang Yahudi, sehingga kemudian menciptakan terjadi kesenjangan sosial. Makanya tadi saya bicara kesenjangan sosial ini sensitif ya buat di masyarakat, dan seringkali dijadikan isu yang bisa mudah meledakkan amarah masyarakat yang menimbulkan chaos gitu. Karena dari itu kan Hitler menggunakan isu ini, kesenjangan sosial antara mereka para pribumi ras Arya dengan orang Yahudi. Yang padahal menurut Hitler ya ras Arya ini ya hidup di negaranya sendiri, harus menjadi tuan rumah di negaranya sendiri, dan Yahudi ini kan mereka kan orang-orang yang keluar dari tanah milik mereka dan merantau ke berbagai macam tempat gitu ya. Dan mereka tidak boleh diberi peluang menguasai ekonomi menurut Hitler. Lalu juga ya Mussolini ya di Italia, kemudian Jepang juga, jangan lupa fasisme Jepang pada Perang Dunia Kedua ya sampai ke negara kita gitu. Jepang bawa semboyan 3A-nya ya, sebagai cahaya pemimpin Asia, sebagai cahaya Asia dan sebagai saudara gitu ya buat Indonesia. Tetapi ya intinya mereka pemimpinnya dan kita pengikutnya. Jadi tetap saja bahwa mereka merasa keturunan Dewa Matahari yang derajatnya lebih tinggi. Dan jangan lupa juga di Amerika juga sebenarnya ideologi fasisme ini ada, lekat dan bertumbuh juga. Ya, Anda pernah dengar istilah Ku Klux Klan ya, KKK. Ku Klux Klan ini adalah mereka penganut agama Kristen ya, yang dikatakan ya seringkali disebut dengan Kristen yang sangat ortodoks. Jadi mereka melihat bahwa orang yang berkulit di luar kulit putih ya tidak boleh memeluk agama Kristen. Khususnya mereka yang berkulit hitam, karena hitam itu lekat dengan dosa ya, kegelapan gitu ya. Sehingga tidak layaklah mereka memeluk agama Kristen gitu. Kemudian Ku Klux Klan ini seringkali kemudian ya mereka berkampanye mengatakan Anglo-Saxon itu lebih unggul, dan kemudian menempatkan orang-orang yang kulit hitam itu ada di bawah mereka, dan kemudian mengatakan bahwa orang kulit hitam itu lekat dengan dosa dan tidak boleh memeluk agama Kristen, sehingga gereja-gereja dibakar gitu. Dan ini kan fenomena yang terjadi di Amerika tahun 1960-an, bahkan sampai sekarang ya Ku Klux Klan masih ada gitu, masih ada di Amerika, dan merasa bahwa persaudaraan mereka ini adalah sesuatu yang menurut mereka ya perlu dipertahankan dan baik. Nah itu adalah ideologi fasisme. Baik, saya sudah menjelaskan juga tentang ideologi. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Kalau ada tanggapan silahkan. Apakah ada pertanyaan? Ya Pak. Ya, silahkan. Kalau itu kan yang fasisme kan. Ya. Fasisme ada Hitler sama, kalau Jepang kalau nggak salah Hirohito Pak ya. Ya sama turunannya juga ya. Ya mereka merasa bahwa mereka ya turunan Dewa Matahari itu Mas. Kan dari Berarti benderanya kan mereka bendera lingkaran merah itu kan matahari. Berarti sampai sekarang masih eksis ya Pak? Enggak ya? Atau mungkin masih nggak sih kekaisaran itu? Mereka masih menggunakan sistem kekaisaran, hanya dengan modifikasi sistem politik mereka yang berarti masih bisa dibilang kalau Jepang itu masih fasis ya? Kalau sepenuhnya fasis sudah tidak sih. Sudah tidak ada lagi keinginan ekspansi menguasai bangsa lain, sudah tidak ada ya. Bahkan kan Jepang setelah Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom, Jepang itu menyerahkan sepenuhnya pembentukan kontrak sosial mereka Mas, konstitusi mereka kepada Amerika Serikat Mas.
Jadi undang-undang dasarnya Jepang itu dibuatnya oleh Amerika Serikat. Dari sejak itu ya mereka sudah dari karena undang-undang dasar kan memang ideologi semua kan ada di situ ya. Ya sudah rontok lah fasisme Jepang setelah Perang Dunia Kedua ini. Apa namanya? Eh, saya pernah baca Pak ya, Ya. beberapa pemimpin dunia yang fasis juga. Hmm, hmm. Dan kalau saya compare sih, yang agak lemah itu yang dari Mussolini Pak. Saya ngeliatnya kayak cuma figur kosong di atas rakyat Italia sih. Kalau mungkin Bapak bisa ngasih Mussolini. iya pandangan ke saya. Terus sama kalau Mustafa Kemal Atatürk termasuk nggak Pak yang dari Turki? Termasuk fasis nggak dia? Termasuk fasis atau enggak ya? Ha-ha, Mustafa Kemal. ha-ha. Karena kalau nggak salah dia pernah bersekutu ya kalau salah Pak. Oh iya, bersama Hitler ya. Hmm, iya sama Iya Hitler. iya, saya pernah baca juga Sama, artikel itu ya. Apa iya. eh, tapi ya lebih sinismenya diarahkan kepada Yahudi ya, kepada golongan Yahudi. Karena memang juga harus diakui sih Yahudi begitu kuat ya di Eropa, di Amerika. Mereka begitu kuat lah. Rata-rata kondisi ekonomi mereka cukup cukup baik. Meskipun juga ya saya kadang tidak sepakatnya ketika ini digeneralisir bahwa semua Yahudi sudah pasti kaya, ya enggak juga gitu kan. Ada juga mereka yang hidupnya tidak seperti yang dipikirkan gitu. Tidak seperti yang dipikirkan oleh banyak orang. Nah, Mussolini itu sebenarnya ya dia seperti penyambung lidahnya Hitler di Italia, Mas. Lidahnya Hitler di Italia yang kemudian juga melihat bahwa ya pada saat itu Italia dikuasai oleh secara ekonomi ya sama-sama dikuasai oleh orang-orang Yahudi gitu. Dan bagaimana caranya kemudian semacam mengembalikan kedaulatan ekonomi kepada masyarakat pribumi. Jadi gaya berpikirnya sebenarnya pengedepanan pribumi. Ya kalau bahkan ya banyak orang juga yang berpikir ya fasisme baru yang sekarang gitu ya. Ya fasisme baru yang sekarang juga terjadi di Amerika dan sekarang sedang berlangsung di Amerika. Ketika Donald Trump selalu bilang American First ya, bahwa kepentingan Amerika harus dikedepankan, itu kan menjadi semacam romantisme terhadap nasionalisme Amerika yang kemudian pokoknya dia struggle gitu, seperti kayak jadi cara berpikirnya seperti kayak Thomas Hobbes sih, struggle sedapat mungkin mengedepankan kepentingan Amerika dibandingkan dengan kepentingan negara-negara yang lain. Seperti itulah kurang lebih Mas mengenai fasisme ya. Bagaimana Mas? Terus kalau Kemal Atatürk Pak, Ya, Kemal Atatürk itu seperti yang tadi saya sampaikan Mas. Jadi ketika Jerman ini kan mengekspansi hampir sebagian besar Eropa ya Mas ya, sebagian besar Eropa. Dan salah satunya karena Turki itu wilayahnya memang relatif dekat Mas dengan kawasan Eropa gitu ya. Turki ini memang wilayah yang menarik lah ya. Lokasinya berdekatan dengan Eropa sehingga waktu itu karena ekspansi yang cukup masif ya masuk juga pengaruh Hitler ke Turki. Dan di Turki disambut juga karena memang ada sentimen anti Yahudi gitu. Hanya pemahamannya begini Mas, kalau waktu itu lebih dari kacamata orang-orang Yahudi ini sebagai orang-orang yang memiliki potensi dapat melemahkan jadi masuknya ke ranah agama, jadinya melemahkan orang-orang Islam. Itu yang kemudian menjadi triggernya Atatürk bisa menghimpun dukungan untuk semacam mempropagandakan anti Yahudi di Turki ya Mas ya, seperti itu. Tapi jangan salah Mas, tidak hanya Turki yang masuk pengaruh Hitler. Even Indonesia pun ya banyak tentara Indonesia yang saat itu dididik oleh KNIL atau mereka Marsose ya. Marsose itu artinya biasanya orang-orang Indonesia Timur yang direkrut jadi tentara oleh
oleh Belanda gitu ya, yang kemudian menjadi tentara Belanda. Ketika Belanda takluk dari Jerman, ya secara otomatis tentara-tentara Indonesia ini juga menjadi tentara SS Nazi, Mas. Begitu, bahkan dikirim juga untuk pengamanan di camp konsentrasi, termasuk juga mengatasi mengikuti berbagai macam perang dengan negara-negara sekutu. Seperti itu, Mas. Jadi memang pada saat Perang Dunia Kedua ini pengaruhnya kemana-mana. Bahkan juga beberapa dokumen yang saya baca ya menjelaskan bahwa memang jelas gitu ya. Jadi Jepang itu memiliki koneksi dengan Jerman karena sama-sama fasis. Ketika Jepang menduduki Indonesia, memang ada beberapa kapal dari Eropa, dari Jerman yang mengarah ke Indonesia juga, Mas. Tapi dalam perjalanan dihajar oleh Inggris. Jadi ya, waktu itu ada kemungkinan kalau misalnya kapal-kapal selam milik Jerman itu bisa sampai ke Indonesia, kemungkinan waktu itu taklukannya Jerman tidak hanya mencakup sebagian besar Eropa, bisa jadi saat itu Indonesia terutama ya bisa ditaklukkan juga oleh Jerman yang berkolaborasi dengan Jepang. Seperti itu, Mas, kira-kira yang dapat saya jelaskan. Oh, baik Pak. Berarti kalau saya dengar dari Bapak sih ciri 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 negara yang fasisme itu adalah yang negara emang ekspansi Pak ya. Cenderung ekspansif, Mas. Cenderung Iya, ekspansif. maksudnya Cenderung ciri ekspansif. kuat adalah negara ekspansif. Tapi kan sekarang di zaman sekarang kayaknya ekspansif juga nggak kayak dulu gitu Pak yang kayak Ya, bukan lagi penguasaan fisik ya, Mas ya. iya, Ya. berarti fasisme yang seperti apa? Kan fasisme masih ada kan Pak sampai sekarang. Dan fasisme yang Tapi seperti ya, apa sekarang itu? jadi gini, Mas, kalau melihat ideologi itu tidak bisa sebagai sebuah benda yang mati. Ilmu sosial ini kan beda dengan ilmu eksakta yang hitungannya serba 1+1 harus 2. Nah, di ilmu sosial itu ya kita harus melihatnya dalam konteksnya, dalam konteks tahun, dalam konteks zaman, perubahan sosial dan lain sebagainya. Nilai dasar fasisme itu kan romantisme terhadap rasa nasionalisme ya, Mas. Dan waktu pada saat Perang Dunia Kedua, ciri khasnya adalah mengekspansi negara lain gitu. Tetapi pada masa sekarang fasisme masih ada, ya terjadi di beberapa negara lah, termasuk juga kebijakan imigran, nasionalisasi imigran di India juga kan bernuansa fasisme kan, karena diskriminatif Oh iya terhadap Muslim. benar-benar. Artinya mereka bermutasi, Mas, bermutasi gitu kan, seperti organisme hidup lah. Ideologi ini dia bermutasi mengikuti zaman, mengikuti waktunya gitu. Ya cara berpikir yang pan Americana seperti Donald Trump pun kan ini adalah sesuatu yang bermetamorfosa kan, Mas. Kalau sebelumnya kita lihat Barack Obama, cara berpikirnya Barack Obama, cara kampanye Barack Obama yang kemudian banyak dikagumi oleh banyak pihak, ya melihat bahwa lebih mengedepankan nilai-nilai yang antifasisme kan. Tetapi ketika ternyata Amerika yang orientasinya seperti yang dipikirkan oleh Barack Obama menurut dalam perjalanan politiknya kemudian buat masyarakat Amerika lebih banyak merugikan bagi kepentingan orang Amerika itu sendiri, maka kemudian tawaran pan Americana yang dipikirkan oleh Barack Obama oleh Donald Trump kemudian menjadi laku kan, dibeli. Indikasinya apa ya? Indikasinya dia lebih banyak dipilih kan dibandingkan dengan pesaingnya waktu itu Hillary Clinton kan. Seperti itu, Mas. Jadi ya kita melihatnya dia tidak mati sih. Sesuatu yang bermetamorfosa mengikuti perkembangan ruang dan waktu gitu. Oh, baik Pak, terima kasih. Tapi saya masih agak kurang paham Pak yang Bapak beberapa kali sebut pan Americana itu Pak. Oh iya. Pan Americana ini jadi saya belajar untuk kalau Anda belajar hubungan internasional gitu ya.
ada 3 teori yang digunakan untuk melihat relasi dunia internasional. Ya. Yang pertama itu pandangan yang dikemukakan oleh Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man. Di dalam The End of History and the Last Man, menurut Fukuyama, semenjak ketika Perang Dunia Kedua selesai, lalu kemudian tahun 90 runtuh tembok Berlin dan kemudian Uni Soviet bubar, maka kemudian sejarah sebenarnya sudah berakhir. Dalam pandangan Francis Fukuyama ya, sejarah dunia internasional itu sudah berakhir. Karena apa? Tidak ada lagi bentrokan ideologi dalam skala besar antara komunisme dengan sosialisme gitu. Sehingga menurut Fukuyama potensi untuk Perang Dunia Ketiga hampir tidak ada. Dan kecenderungannya kemudian ditambah dengan penjelasan kedua yang disampaikan oleh Samuel Huntington tentang gelombang demokratisasi gitu. Di dalam gelombang demokratisasi, karena sudah the end of the history, sejarah sudah berakhir, maka yang terjadi adalah fenomena gelombang demokratisasi. Negara-negara yang mulanya tidak demokratis, mulai perlahan-lahan mereka bertransformasi menjadi negara-negara yang demokratis, melepaskan diri dari pemerintahan yang diktator gitu ya, yang tirani. Nah, di yang ketiga kemudian, tetapi ada pemikiran karena Amerika sebagai pemimpin ideologi liberal demokrasi punya kepentingan yang laten, yaitu untuk tetap punya pengaruh yang luas di tengah percaturan politik internasional, maka kemudian mereka tetap berpikir bahwa sentral negara-negara internasional ini, sentral dari pusat peradaban dunia ini harus tetap dikuasai oleh Amerika. Inilah yang kemudian disebut dengan istilah Pan-Americana. Semua berpusat kepada Amerika. Amerika sebagai patron dari dunia internasional, patron dari negara-negara yang ada di dalam kancah internasional. Maka itu ada keinginan bagaimana bisa menguasai lembaga-lembaga internasional dan membawanya mengikuti kepentingan Amerika. Hanya ya, lagi-lagi sih seringkali juga kalau saya perhatikan, salah satu yang tidak jelas adalah ya Amerika ini konsisten lah. Pada Perang Dunia Pertama dia dia usulkan GATT itu ya, General Agreement on Tariff and Tax gitu, on Trade Tariff, kesepakatan umum mengenai tarif perdagangan. Karena untuk membendung, waktu itu tujuan Amerika mendorong munculnya GATT ini untuk membendung Inggris, karena Inggris kan dia punya koloni. Kalau Inggris dibiarkan, Inggris dengan koloninya saja, perekonomian Inggris sudah pasti melejit, dan itu akan mengurangi kesempatan Amerika. Maka dari itu GATT ini ya masing-masing negara dia secara independen bisa mengatur ekonominya masing-masing dan tidak boleh ada penguasaan dominasi. Maka dari itu kemudian seperti memenjarakan Inggris, seperti memenjarakan Inggris dari koloninya. Nah, ketika Perang Dunia Kedua muncullah kemudian WTO gitu. Bukan WTO, United Nation ya. Lalu kemudian dari United Nation GATT bertransformasi menjadi WTO. Yang didorong oleh Amerika adalah munculnya pasar bebas. Tapi sekarang ketika pasar bebas, ya Anda bisa lihat kan, kemudian merasa bahwa mekanisme pasar bebas tidak berpihak pada kepentingan orang Amerika, tidak menjadikan Amerika sebagai sentral lagi. Ya akhirnya apa ya? Kemudian tawarannya adalah bagaimana membuat Amerika menjadi sentral. Maka kemudian Amerika nggak mau lagi bicara dalam forum-forum yang sifatnya multilateral. Jadi di G20 pun pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Amerika sifatnya bilateral. Dia datangi satu pemimpin negara. Jadi yang dibuat oleh Donald Trump itu dia datangi satu pemimpin negara, diajak berbicara hanya berdua. Jadi dengan Jepang dia punya treatment khusus, dengan Indonesia dia punya treatment khusus, dan seterusnya, demi menjaga keutuhan kepentingan Amerika itu sendiri. Jadi ya nggak konsisten gitu. Sekarang seolah-olah ya kayak Amerika perlahan-lahan menarik diri dari kesepakatan internasional, terutama terkait dengan pasar bebas. Begitu, Mas. Baik Pak, berarti kenapa enak banget ya Amerika ya Pak ya? Atau mungkin karena karena
Ya itulah yang saya bilang strategi. Itu sih. Strategi. Mereka punya strategi yang bagus. Walaupun Iya, ya sekarang juga ada Cina yang akan mengimbangi. Makanya kan iya, juga orang terlalu anti Cina pun kalau menurut saya di tengah situasi sekarang oke lah, secara militer Amerika punya NPC itu ya, nuclear power capacity. Tetapi itu kan dari sisi security. Dari sisi ekonomi siapa yang paling kuat sekarang? Even barang-barang di Amerika pun kalau baca buku-bukunya siapa John Friedman ya, tahun 2000-an itu 2010 gitu ya. Waktu itu saya masih ingat saya beli buku The World Hot and Flat itu ya sudah jelas barang yang membanjir di Amerika itu semuanya impor dari Cina, cangkir-cangkir semua itu dari Cina, mainan-mainan anak dari Cina. Artinya Amerika bergeliat lagi, oh iya ya Cina ini udah mulai berkuasa ya, ekonomi dikuasai oleh Cina, eh, persenjataan dikuasai oleh Amerika. iya. Maksudnya yang di kepala saya tuh kayak gini, Pak. Iya. Ini Amerika nih yang buat nih. Ya, Nah, udah nggak menguntungkan. saya nggak Heeh. nggak berani berspekulasi dalam teori konspirasinya seperti apa ya mas ya. Mhm. Ini Tapi itu apakah sih ini yang di kepala saya, Pak. skenario-nya Amerika, apakah ini skenario-nya Cina dan lain sebagainya. Saya nggak punya bukti yang kuat untuk menjelaskan itu secara ilmiah. Tetapi yang pasti sekarang polarisasinya seperti itu. Secara ekonomi Cina kuat, secara militer dan kemampuan senjata nuklir ya Amerika yang kuat. Tapi someday ada Negara-negara nggak sih Pak berpolarisasi. kemungkinan untuk ganti yang sistem seperti ini yang nggak Amerika lagi di atas gitu. Someday ada kemungkinan nggak Ya Pak? kalau Cina sudah kapasitas persenjataan Cina sudah sekuat Amerika. Sekarang kan mereka Cina sudah punya sudah punya peluru yang katanya sudah punya senjata gitu ya. Senjata yang sangat bisa dikendalikan dan bisa berubah arah kapanpun itu gitu. Jadi sangat efisien ya. Jadi kalau bahan peledak dilemparkan dilontarkan dari senjatanya, bahan peledak ini bisa mengincar kemana aja. Dan itu katanya dikembangkan dari sistem satelitnya Cina. Itu yang terakhir informasi saya dapat ya. Iya. Artinya mau diarahin kemanapun bisa. Dan ini kan jadi isu yang menarik. Sementara Amerika waktu itu yang terakhir itu kan salah satu yang dikutuk oleh pemerintah, seingat saya oleh pemerintah Turki ya. Rasanya sih ya pemerintah Turki ya. Pemerintah Turki atau apa gitu ya. Bahasan terakhir itu ya karena itu nyerang suku Kurdi pakai drone. Anda sudah bisa bayangkan kan sekarang nggak usah kirim orang lagi, drone aja Oh, oh yang di suku pembunuhan Kurdi itu. jenderal jenderal Iran itu bukan? Ya 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 betul. Oh, oh iya, iya itu mah. Oh itu iya iya baru anget kemarin itu kan Pak Iya ya? dan itu kan pakai drone mas. Iya dari drone. Anda sudah bisa bayangkan kan teknologi persenjataan sekarang Wah, sudah berkembang sampai sejauh itu. Ya kalau Cina sudah bisa lebih unggul dari Amerika ya mungkin akan bergerak ke arah Cina. iya. Ya, maksudnya kok enak banget jadi Amerika gitu. Kayak harusnya kan itu di ranah sama contoh yang tadi yang kayak jenderal siapa yang dibunuh itu lupa. Itu kan di luar negara Amerika tapi kok Iya Amerika juga punya ya katanya sih karena ya mengancam karena dia dia apa namanya yang Al Qaeda bla 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 yang dari CIA itu sih tapi kalau menurut saya sih agak konspirasi juga sih Pak. tapi kan gini mas, ini kan dari sudut pandangnya realisme ya. Mhm. Kalau secara dari teori hubungan internasional kan ini realismenya kan begini bahwa siapa yang paling kuat ya tadi kan akar pemikirannya kan Thomas Hobbes ya, siapa yang paling kuat dia akan yang akan berkuasa. Maka sebenarnya liberalismenya juga harus didorong dan sekarang Cina berlindung di balik liberalisme ini loh, jangan salah mereka adalah komunisme yang berlindung di balik liberalisme. Oh, wah. Kalau Anda bisa lihat ya setelah kesepakatan yang disepakati di mana kalau nggak salah Paris Agreement ya tentang pengendalian lingkungan hidup. Anda coba catat Anda coba cari jurnalnya ya. Negara mana yang paling cepat melakukan penghijauan? Gimana Pak? Negara di dunia mana Mhm. yang paling cepat melakukan penghijauan secara merata di wilayahnya? Yang paling konsisten mendukung Paris Agreement untuk lingkungan hidup.
Nah, Anda harus catat Amerika dan Jepang ketika Paris Agreement mereka disuarakan di UN, walk out. Amerika dengan Jepang walk out. Tapi Cina tetap berada di situ dan Anda bisa lihat jurnal di Cina bagaimana penghijauan terjadi di negara Cina dengan cepat. Artinya apa? Cina berlindung di balik liberalisme, kesepakatan-kesepakatan yang dibangun oleh sistem yang dibangun oleh Amerika, liberal, melibatkan lebih banyak peserta, lebih banyak negara, dibuat aturan mainnya, IMF dibentuk, Bank Dunia dibentuk dan lain sebagainya. Ini kan sistem Bretton Woods yang diciptakan oleh Amerika sebagai pemain utamanya. Sekarang Cina bermain di situ, bermain dengan ritme itu, Amerika menarik diri. Jadi kan ini kan mulai unik, Mas. Ya, menarik. Mulai unik gitu ya. Nah, jadi karena apa? Karena menurut saya sih sederhana saja. Cina sadar betul bahwa mereka belum memiliki kapasitas militer seperti Amerika. Maka untuk bisa mengimbangi Amerika, dia bawa lagi ke ranah kerjasama internasional. Supaya kekuatan Amerika tidak dominan, kekuatan Cina bisa dikendalikan melalui ranah kerjasama internasional. Gitu, Mas. Iya. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, saya kira kita cukupkan perkuliahan kita sampai di sini ya. Pembahasan materinya untuk hari ini yang saya rencanakan sudah selesai. Saya ingin kasih satu tugas lagi karena harus ada 3 tugas. Tugas yang kedua sederhana saja. Saya minta Anda untuk menjelaskan menjelaskan, kan tadi saya menjelaskan kebaikan bersama itu mulai dari Socrates, Thomas Hobbes, John Locke, kemudian Rousseau, dan terakhir saya bicara Karl Marx ya. Ada 5 orang yang bicara tentang kebaikan bersama. Saya minta sederhana saja, tolong Anda tuliskan salah satu saja pemikiran kebaikan bersama. Anda mau menuliskan tentang John Locke boleh, Anda mau menulis tentang Thomas Hobbes boleh, atau Anda mau menulis tentang Socrates pun boleh. Ambil salah satu saja, tidak perlu berhalaman-halaman, cukup 1 halaman saja. Yang penting saya minta Anda precise menjawab menurut Anda gagasan kebaikan bersama yang mana yang menurut Anda paling cocok untuk menciptakan rejim yang terbaik. Jelas? Jelas, Pak. Oke, itu ya. Tugasnya itu aja, 1, dikumpulkannya minggu depan ya, hari Jumat sebelum jam 12 siang lagi, sama dikirimkan ke email saya. Jadi 1 itu aja, saya kalau ngasih tugas nggak usah banyak-banyak lah. Begitu ya. Ya, Pak. Terima kasih. Baik, kalau dari sini attendance-nya ada 12 including saya, berarti ada 1 yang nggak datang ya. Betul ya? Betul, Pak. Iya, Pak. Sebentar, saya buka dulu absennya. Yang nggak datang siapa ya, boleh dikasih tahu ya? Heru. Pak Heru lagi ya. Pak Heru juga nggak, Mas Heru juga nggak kirim ini lagi ya, nggak kirim tugas juga. Iya, saya udah coba cross check, katanya mau ngabarin Bapak tapi nggak ngabarin Pak ya. Belum ngabari. Saya tunggu aja lah. Tapi ya kemungkinan kalaupun dia akan menyusulkan tugas, saya akan perbolehkan, hanya ya karena kita juga kan bicara keadilan yang di sini ya, kan ada kawan-kawan yang mengumpulkan tepat pada waktunya, dan kemudian untuk Pak Heru kan saya harus memberikan toleransi. Nah, dan saya juga berharap Pak Heru bisa memahami gitu, bahwa saya tidak akan mentreatment tugasnya sama dengan tugas-tugas yang dikumpulkan sesuai dengan waktunya. Bisa. Iya, Bapak objektif aja nanti. Ya, seperti itu saja ya. Saya rasa itu jadi pilihan yang paling masuk akal. Baik, ini sebentar. Komputernya masih loading ini, buka file. Ya, nggak apa-apa Pak, santuy aja, sabi kita. Oke. Jadi masih sama nampaknya ya dengan pertemuan yang kelima.
Sama, Pak. Oke, saya print screen. Saya share di ini ya, saya share di apa? Di line, silakan dicek. Oke, Iya, Pak. sudah semua ya. Sudah, Pak. Baik, demikian kita sudahi pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya dan kita jumpa lagi pada pekan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa baik-baik, Pak. Iya, terima kasih. Ya, selamat